Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh, Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai aplikasi HealthSync kami. Eh, Sebelum itu, perkenalkan saya Sultan Aulia Rahman dengan rekan-rekan saya. Silakan. saya Muhammad Kal Haryanto. Saya Alvito Novandi. Dan kami akan mempresentasikan aplikasi kami. Nah, aplikasi kami bernama HealthSync. Jadi ini adalah aplikasi kesehatan yang dirancang untuk membantu pengguna menerapkan pola hidup sehat dengan lebih mudah, teratur, dan juga tercatat. Dengan fitur-fitur yang canggih yang terintegrasi dan berbasis data, HealthSync juga tidak hanya memfasilitasi pencatatan aktivitas harian saja, tapi juga memberikan rekomendasi personal yang dapat meningkatkan kualitas hidup pengguna secara berkelanjutan. Nah, next. Nah, untuk HealthSync sendiri memiliki 3 fitur inti, yaitu yang pertama nutrisi. Fitur nutrisi itu untuk memungkinkan pengguna melacak asupan kalori harian dengan mudah. Yang kedua ada fitur aktivitas untuk membantu pengguna mencatat dan memantau aktivitas fisik mereka, baik manual maupun otomatis. Yang ketiga ada fitur tracking tidur untuk membantu pengguna memantau kualitas tidur dengan metode aktigrafi menggunakan ponsel tanpa perangkat tambahan. Untuk fitur nutrisi sendiri dikerjakan oleh Muhammad Haikal Haryanto, untuk fitur aktivitas oleh Sultan Aulia Rahman, dan tracking tidur oleh saya, Alvito Novandi. Halo, Haikal Haryanto. Oke, sekarang ada landasan teori. Yaitu pertama ada BMR atau bahasa molekuler. Di sini sumber yang kami gunakan dari sumber yang kami gunakan itu dari Benedict FG yang berbasis studi dari bahasa metabolisme untuk BMR. Itu BMR itu adalah basal metabolisme atau laju metabolisis dalam basal jumlah energi yang dibutuhkan saat tubuh berada dalam keadaan istirahat total. Lalu ada total daily expenditure yang di sini. Sumber yang saya gunakan di sini adalah FAO, WHO, dan UNO dari 1985. Itu rumusnya adalah TDE sama dengan BMR kali faktor aktivitas fisik. Itu rumusnya untuk menghitung kayak kadar keaktifan seseorang. Lalu ada metabolic effluent tax, itu satuan pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat intensitas aktivitas fisik berdasarkan energi yang dikeluarkan relatif terhadap BMR. Lalu ada IMT, indeks massa tubuh, yaitu indikator untuk menilai status gizi seseorang berdasarkan berat dan tinggi badannya, yaitu berat dibagi tinggi badannya. Lalu di sini ada batasan kalori harian, yaitu adalah aturan penyesuaian dari Health Act 2011, yaitu penyesuaian untuk mencapai tujuan berat badan. Itu ada kurus, normal, kelebihan berat badan, obesitas 1 dan obesitas 2. Di sini ada aktivasi untuk pelacakan tidur. Itu kalau dari sumbernya berasal dari Anseli Israel et al. 2003, itu memanfaatkan akselerometer untuk mengukur gerakan, membedakan tidur dan bangun berdasarkan intensitas gerakan. Untuk arsitektur aplikasi yang kami gunakan adalah arsitektur MVVM. Jadi ini tuh di awalnya tuh dari modelnya dulu. Modelnya itu ada dari 2 repository. Ada yang dari remote data source itu menggunakan Health Connect API. Itu dari Health Connect API itu koneksinya ke aplikasi Health Connect. Kalau untuk Android versi yang 14 ke atas, aplikasi Health Connect sendiri sudah terintegrasi di dalam Android-nya. Tapi kalau Android di bawah 14, untuk aplikasi Health Connect-nya
itu harus di-download terlebih dahulu. Nah, untuk model di internalnya itu kami menggunakan Room yang nantinya berarti menggunakan SQLite. Nah, itu di sisanya itu adalah view model dan view-nya atau activity dan fragment. Silahkan. Nah, untuk implementasi yang yang dilakukan, saya akan mempresentasikannya melewati laptop saya. Nah, ini sudah kelihatan Yanto, Alvito? Kelihatan. Pertama akan saya running dulu. Ini karena menggunakan Health Connect dan membutuhkan permission internal yang dideklarasikan di sini. Di sini ya, ada yang untuk background service, yang health sync activity recognition ini, dan juga ini untuk permission di Health Connect. Nah, maka dari itu kalau misalnya tidak diizinkan, ini tidak bisa masuk ke aplikasinya. Soalnya tidak boleh untuk digunakan, soalnya tidak memiliki akses. Nah, ketika sudah di-allow, sync tersendiri ini sudah bisa digunakan. Nah, ini adalah fitur nutrisi, activity, dan juga tidur. Untuk fitur activity yang saya kerjakan, ini sebelum bisa melihat datanya, harus memberikan permission kepada Health Connect-nya sendiri. Nah, kalau ketika dipencet, ini akan meminta permission. Ini permission read dan step, total query, dan steps-nya untuk write-nya. Nah, ini sendiri harus semuanya di-allow-kan. Kalau tidak akan membaca fiturnya. Kalau sudah dibaca, ini sudah dari Health Connect ini sendiri terbaca stepnya, calorie burned, dan distance untuk today's activity. Ini bisa dicek. Ini saya ada aplikasi Fitbit juga yang menggunakan Health Connect untuk mengintegrasikan aplikasinya. Ini ada Fitbitnya, stepnya itu relatif sama, dan juga distance-nya juga relatif sama. Ini saja kalorinya itu lebih besar. Ini bisa dijelaskan karena menghitung kalori yang berbeda di antara aplikasi saya dan juga aplikasi Fitbit. Nah, ini semua itu, pertama itu saya diaturnya itu dari Health Connect Manager untuk dipanggilnya. Nah, ini Health Connect kliennya dipanggil dulu di konteksnya. Ini untuk mendapatkan Health Connect-nya. Nah, lalu dicek availability-nya dulu. Kan seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya tidak support atau tidak diinstal, maka tidak bisa dijalankan. Kalau misalnya tidak diinstal, bisa di-download terlebih dahulu. Kalau tidak disupport, tidak bisa diapa-apain. Nah, ini untuk read activity-nya. Ini fungsi untuk read activity-nya. Nanti itu bakal diberikan ke view modelnya. Jadi ini dari gateway API-nya. Ini endpoint API-nya ini tuh di Health Connect Manager. Nah, nanti di Health Connect Manager itu bakal ke view modelnya ini. Nah, di view modelnya ini permission yang tadi. Ini yang step record, get write permission, read permission, dan read distance kalau distance record juga. Nah, ini untuk mengecek permissionnya. Kalau misalnya permissionnya tidak bisa, belum diizinkan, maka akan ditampilkan yang permission non permission granted page-nya. Kalau sudah memiliki permission, baru bisa meload activity-nya. Ini load activity-nya itu data dari step, calorie burned, dan distance. Nah, lalu nanti akan ditampilkan di sini.
activity screen-nya. Nih, misalnya favorite, permission granted, connect screen. Tapi kalau tidak di display. Nah, ini kalau misalnya tidak di-install bakal ke sini. Kalau unsupported juga bakal ke sini. Akan menampilkan teks yang berbeda. Compatible itu semuanya di activity screen yang sama ini. Begitu dari saya. Sekarang akan ke Haikal Haryanto. Haikal Haryanto akan di... Mungkin saya saja, Tan. Saya diselesaikan. yang sekarang saya akan presentasi untuk aplikasi saya sendiri, untuk fitur saya. Sudah kelihatan teman-teman? Ya, kelihatan. Nah, di sini itu aplikasi saya tentang yang fitur dari nutrition. Nah, pertama itu jika kita buka aplikasinya, misalkan ini ada kalori batasan hariannya kita, lalu ada ini dihitung dari tinggi badan, berat badan, umur, dan juga aktivitas kegiatan si orang tersebut. Karena di sini tuh kita masih hardcode, jadi saya sendiri masih hardcode, jadi belum nyambung ke profile. Jadi saya masih naruh sesuai dengan percobaan contoh. Lalu di sini ada tambah kalori itu tambah makanan apa yang kita mau. Di sini kita bisa taruh makanan, misalkan rice, terus kita tambah plus. Di sini kita bisa lihat rice, lumayan banyak rice, soalnya itu ini sih ada mereknya juga. Jadi kenapa beda tuh karena beda-beda dari mereknya juga. Di sini ada nutrisinya banyak, vitamin juga terlihat, ada jumlah kalorinya, terus kita bisa nambah porsi kita tuh berapa kali kita makannya berapa gitu. Misalkan makannya 20, dia akan nambah segitu. Dia akan menghitung secara porsinya juga, secara gramnya langsung menghitung begitu. Sini misalkan kita chicken juga bisa. Ini kita bisa chicken, kita tambahin juga ke sini tuh, dia akan nambah ke si ininya, si kalori per hariannya. Nah, kalau misalkan cari makanan ini semuanya cuma untuk kita mengecek kalori dari suatu makanan saja, tapi tidak bisa untuk menambahkan. Kalau menambahkan kita harus ke tambah kalori. Misalkan sini bread, sini akan muncul bread. Terus ada di sini ada lebih detailnya tadi saya bilang itu menjelasin kayak itu masuk urutan IMT-nya berapa, kategori ya apa, BMR-nya berapa, tidaknya berapa, dan batasan kalori hariannya biar itu supaya yang pakai aplikasinya jelas gitu. Oh, dia dapat dari mana gitu hitungannya. Lalu saya lihat riwayat. Di sini fitur riwayat itu harus digunakan kan harus berganti hari. Jadi saat berganti kan harian. Jadi saat dia berganti hari, dia tuh akan menghapus, ngereset si kalori hariannya, lalu dia akan menyimpannya. Nah, di sini untuk mengecekkan kita harus ke setting, lalu ke sistem, lalu ke tanggal dan waktu. Di sini kita matikan otomatisnya. Kita ubah ke misalkan ke 15. Oke. Lalu kita langsung lihat aplikasinya. Kita akan keluar dulu. Kita akan ngereset, terus dia bakal nyimpen yang tadi. Dia bakal nge-save si kalori hariannya. Misalkan di sini kita tambahkan juga, coba lagi. Misalkan di sini chicken mungkin. Chicken atau ayam. Lalu misalkan kita taruh di sini 171 kalori. Terus misalkan kita pindahkan lagi tanggalnya ke nambah satu lagi. Misalkan di sini jadi mungkin 17. Nah, misalkan kita buka aplikasinya, dia akan ngereset. Tadi tuh kenapa langsung keluar aplikasinya? Karena habis sebelum itu sudah kita masukkan, jadi dia akan error.
riwayatnya bakal nambah kan di sini. Jadi kenapa tadi bisa langsung korak masuk sendiri? Karena saat kita masukin makanannya, kita kan keluar tuh. Pas kita masuk lagi, ternyata si tanggalnya itu kan kita nyobain itu tanggal yang sama, ternyata data itu tuh sudah ada. Jadi nggak bisa masukin data lagi. Karena data yang pada hari itu tuh udah ada. Tuh. Jadi kenapa tadi keluar sendiri? Mungkin kelemahan dari aplikasi ini karena saya masih menggunakan API yang gratis, dan gratis itu terbatas dari dia tuh dari luar negeri, dari Amerika. Jadi makanan Indonesia tuh sangat terbatas di sini. Jadi saya mungkin kedepannya saya akan mencari API yang bisa masukkan makan-makan Indonesia kayak rendang, sate. Di situ kurang. Misalkan dari makanan pokok, makanan kayak bahan-bahannya, satenya, apanya. Kenapa di sini ada fitur untuk bikin makanan sendiri itu sebenarnya untuk what if kalau misalkan makanan Indonesia tuh nggak ada di sini, begitu. Di sini ada nutrition screen yang saya buat untuk nampilin si screennya di sini. Untuk ambil dari API-nya, di data class-nya, kayak tabelnya tuh di sini. Lalu ada nutrition view model-nya untuk kayak fungsi-fungsi yang untuk back-end-nya, untuk back-end yang untuk misalkan ngambil datanya dari itu di sini, itu akan memonitoring si harinya. Misalkan harinya itu terganti, dia tuh bakal ngereset dan juga nge-save. Di sini ada lihat nih, itu akan ngecek selama 10 detik. 10 detik sekali dia akan ngecek. Makanya mungkin tadi kelihatan agak lambat di HP saya, soalnya emang lumayan berat untuk ngecek dia setiap kali begitu. Di sini ada untuk API-nya. Di fungsinya di sini ada daily food entries, daily food history juga. Fungsi-fungsi yang ada yang saya gunakan. Di sini juga untuk history juga screen-nya ini. Ada ini juga back-end-nya untuk history. Dan juga ini ada view model history-nya. Nah, mungkin segitu saja dari fitur saya. Bisa lanjut ke partner saya. Ya, kalau kita silakan. Terlihat? Terlihat. Oke, jadi saya itu aplikasi fitur tidur. Yang pertama itu kita harus meminta perizinan tentang si akselerometernya ini sendiri ya, yang di sini body sensor sama recognition. Nah, setelah itu kita mendefinisikan si akselerometer ini di sini. Nah, terus ini untuk XYZ-nya itu kemiringan si HP-nya ya. Jadi kiri kanan atas bawah miring gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk mencek apakah sesi udah dimulai atau belum. Ini tuh berfungsi untuk misalnya sesinya udah dimulai, jadi cuman bisa selanjutnya teh stop. Karena pas pertama kali dikembangin itu sesi start sleep-nya tuh bisa, cuman pas keluar aplikasi terus balik lagi ke aplikasinya, si stop buttonnya tuh nggak muncul, jadi start buttonnya yang muncul lagi. Nah, itu menimbulkan ketidakjelasannya, jadi startnya ada tapi end-nya tuh nggak ada ya. Nah, untuk mengatasi itu kita cek dulu apakah si startnya itu udah di sleep, sleepnya itu udah di start atau belum. Nah, kalau udah start berarti tombol yang muncul maka akan end session. Terus ada fungsi start sleep yang dimana untuk mengatur si ininya sendiri, mendapatkan di mana start sessionnya yang
ID-nya tuh diambil random. Terus ada start time-nya di waktu sekarang ini diambilnya. Terus habis itu end sleep, di mana end sleep ini sama ya, end time-nya itu mengambil dari waktu yang pas si tombol N-nya itu diklik. Nah, durasi ini dikurang dari end time dikurang start session. Oke. Nih ada pengecekan kualitas. Nah, ini untuk pengecekan kualitasnya sendiri begini ya. Kalau kurang dari 30 menit, maka akan mengembalikan nilai 3, yaitu rata-rata, dikarenakan waktu yang data yang dikumpulkan itu tidak cukup ya. Nah, kalau lebih dari itu, maka akan direpotkan pergerakan per jam. Kalau misalnya kurang dari 1, maka akan nilainya itu 5, yaitu baik sekali. Kalau kurang dari 3 gerakan, maka 4, baik. Kalau kurang dari 5, 3 atau rata-rata. Kurang dari 10, 2, buruk. Kalau lebih dari 10, maka nilainya 1, yaitu buruk sekali kualitasnya. Oke. Nah, untuk UI-nya sendiri paling ada sleep screen sendiri yang dimana tadi ya, itu menampilkan durasi, movement, dan terakhir kali sessionnya tuh nilainya berapa. Terus juga ada history. History ini menampilkan sleep session item. Sleep session itemnya tuh berisi start time, end time, duration, dan kualitas. Oke, langsung demonya aja. Nah, di sini jika kita memencet start session, durasinya akan nyala. Terus movement-nya juga akan 0. Tapi kalau di update-nya tuh setiap 10 detik sekali ya. Kita coba gerakan, tunggu 10 detik. Ini tuh mendeteksi gerakan, jadi sekitar 10 detik harusnya ke-update sendiri. Nah, bisa terlihat si movement-nya tuh 1 ya, jadi nambah setiap bakal terupdate setiap 10 detik. Nah, stop session, kita bisa lihat history kekecilan. Iya, aman-aman bisa. Stories. Ya, jadi start strip-nya itu dimulai tadi ya, durasinya 0 menit karena cepat sekali. Karena kurang dari 30 menit, maka akan mengeluarkan rating 3, yaitu rata-rata. Bisa dilihat di sisi ini, udah beberapa kali percobaan, 3/5, ada yang 69 menit, 51, 51, 5. Skornya 5 itu berarti nggak ada gerakan sama sekali, yang dimana bisa representasikan kualitas tidurnya yang sangat baik. Segitu saja mungkin dari saya. Oke, boleh ke Canva-nya. Alvito? Nah, jadi terakhir kesimpulan dari fitur kami itu sudah ke MVP, cuman sebenarnya untuk di kodenya itu masih perlu banyak yang di-refactor, kayak seperti tadi yang punya saya dan Alvito itu permissionnya ada yang sama, jadi dideklarasi 2 kali, itu seperti itu harus dilihat kembali waktu merge-nya itu, jadi tidak ada yang ngedeklarasi 2 kali atau sesuatu yang redundan untuk proyek kali ini. Jadi mungkin untuk kedepannya kami akan sekitar untuk merefaktorikan atau dan juga menambahkan fitur-fitur tambahan agar aplikasi kami menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin sekian dari kami. Maaf jika ada kesalahan kata-kata dan juga waktunya itu terlambat karena beberapa alasan.
Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.